Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai autentikasi pada REST server yang sudah kita bikin. Jadi pada materi sebelumnya kan kita udah bikin nih REST server sederhana yang bisa nampilkan data, bisa nginput, bisa delete, bisa ngedit kan gitu kan. Jadi metodenya kita udah bikin ada get, post, put, dan juga delete. Kayak misalkan ini kita mau nampilkan data kan pakai ini ya. Ini apa namanya, endpointnya, lalu pakai metode get kayak gini. Misalkan kita mau key-nya ada ID, lalu misalkan ID-nya 23456, kita kirim, keluar satu data ini gitu kan. Nah cuman kalau teman-teman ingat di materi yang awal-awal dulu yang pernah kita praktekkan pada OMDB, pada Instagram maupun YouTube, ada yang namanya key. Ya, autentikasinya berupa key. Kalau kita nggak punya key, kita nggak akan bisa mengakses API-nya kan gitu. Nah, di sini kan kita belum, yang kemarin kan belum kan, belum pakai key gitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi supaya API kita dalam mengaksesnya butuh key gitu. Itu ya, nanti kita belajar mengenai limit juga, bagaimana kita memberikan limit. Jadi ada batas pemakaian ya, atau batas akses ya. Kita batasilah aksesnya dalam sehari atau dalam sejam itu berapa gitu. Gitu. Ya teman-teman, langsung aja kita praktek aja biar enak. Oke, langsung buka lagi ke text editornya, buka folder REST API-nya teman-teman, REST servernya ya, yang kemarin sudah dibikin pada materi sebelumnya. Oke. Nah, untuk konfigurasi REST server karena kita pakai library-nya orang, teman-teman bisa ngelihat di sini config lalu cari REST ya. Jadi application config lalu REST. Nah, nanti konfigurasinya di sini nih. Jadi dokumentasinya juga di sini. Jadi teman-teman bisa ngebaca ini, misalkan settingannya apa tinggal dibaca gitu. Pokoknya settingannya di sinilah. Kita pertama misalkan gini, REST default format gitu, kayak format kita defaultnya kan JSON, kalau mau diganti XML ya ini tinggal diganti XML gitu sih. Oke, gedein aja dikit ya. Oke, sekarang kita praktek bikin key. Teman-teman cari ke bawah, mana ya key ya, agak ke bawah kayak key. Ntar kita cari. Nah ini REST key table, lah ini REST enable key ya. Ini awalnya false, kita kasih true gitu ya. Kita save. Ini kegedean nih, kecilin aja. Misalnya sekarang nih yang tadinya bisa karena kita sudah set di sini true, kalau kita send dia akan false, invalid API key. Nah, di sini kita harus masukkan key-nya apa baru bisa ngakses REST servernya ini gitu ya. Di sini kita nih ya, di dokumentasi kita diharuskan bikin ini dulu, bikin database-nya. Kita bikin database-nya dulu ya, di tabelnya create tabel key, lalu isinya ini bla 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 gitu. Ya, teman-teman copy aja ini, di copy ya, copy. Lalu ke ini phpMyAdmin, lalu ke database-nya kita. Kemarin namanya apa ya kemarin saya? API Fajar nih. Teman-teman sesuaikan dengan database-nya teman-teman ya. Nanti klik di SQL ini, lalu masukkan query tadi. Ini dihapus ya, ini bagian ininya. Dihapus. Oke, setelah itu teman-teman go. Nah, kita sudah bikin sebuah tabel yang namanya keys ya. Cuman isinya masih kosong nih. Nah ini seharusnya kalau misalkan kemarin kayak di YouTube, Instagram, dan apa gitu kan, si usernya untuk bisa mengakses API-nya itu harus daftar dulu kan, gitu. Harus daftar dulu, lalu
baru dapat key gitu. Cuman kita akan melewati proses itu ya. Kita anggap kita di balik layar ya, kita bikin manual aja ya. Jadi kita inputkan manual, meskipun nantinya teman-teman kalau bikin ya seharusnya ada nih apa namanya halaman untuk pendaftaran nih. Ini juga nggak connect dengan tabel user. Ini kan ada user ID, seharusnya ada nih tabel user gitu. Cuman nantilah teman-teman bikin sendiri ya. Oke, ini misalkan kita ngawur aja isinya, user ID misalkan 1, key-nya apa ya? Key-nya misalkan apa ya, asik misal. Nah, lalu di sini levelnya ini levelnya user ya, misalkan 1 gitu aja. Limit enggak usah, private key enggak usah, IP address enggak usah, date create anggap aja 1 gini aja. Go. Nah, kita bisa ngelihat di sini kita sudah punya data. Yang penting kita punya key gitu aja. Ya, yang penting kita punya key-nya asik-asik gitu. Masalah ini nanti teman-teman kembangin sendiri ya, ini ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini nama key-nya apa? Res kolomnya key bla bla. Nah, ini. Res key name-nya lihat ya ada X API key. Kalau teman-teman masih ingat kemarin waktu kita ngakses API-nya YouTube, kita kan pakai key gitu kan, nama key-nya key. Lalu di Instagram pakai access underscore token kan gitu. Nah, ini tergantung teman-teman mau pakai nama apa. Ini bisa pakai ini. Misalkan awal kita bikinan ini aja ya, nanti kita ganti biar teman-teman bisa lebih paham gitu. Sekarang kita balik ke Postman-nya. Ini kan nggak bisa kan? Kita klik send kan nggak bisa. Nah, sekarang kita masukkan key-nya. Tadi apa tadi? X API key ya. X API key, lalu key kita tadi apa? Asik. Kita send. Nah, ini jadi keluar nih. Jadi kita harus masukkan key-nya dulu baru datanya keluar. Mau yang mana juga bisa gitu. Misalkan tanpa ada nih delete. Oke, delete ID ini misalkan ya. Kita send invalid API key. Sorry. Kita pakai ini ya. Key-nya apa nih? X API key. Lalu value-nya asik. Lalu apa tadi? ID ya. ID-nya 2 3 4 5 6. Kita send. True bla 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 delete. Ini kan gitu. Kalau kita cek di mana? Di get tadi. Mana tadi parameternya ini? Bla bla bla. Mahasiswa tidak ditemukan gitu. Atau kita nggak usah pakai ID supaya keluar semua. Kita klik, nah ini keluar kan gitu. Gitu ya. Jadi mau metode apapun, mau delete, mau insert, mau update, semua sekarang harus butuh API key gitu ya. Oke, misalkan sekarang API key-nya ini kita ganti nih namanya, misalkan cukup key aja gitu. Atau kunci gitu biar teman-teman paham gitu ya. Kunci. Jadi di sini kalau kita send salah nih. Invalid API key karena namanya bukan ini lagi. Sekarang kita ubah jadi kunci. Gimana tadi? Kunci. Kita send. Nah, tidak ditemukan ya, sorry. Kita send yang tadi ada 333. Ini kan keluar kan ya? Kalau dengan ID-nya ya 3333. Ini ya keluar ya, karena tadi yang ID yang tadi itu udah kita hapus gitu. Nah, itu untuk pemberian key. Ya, selanjutnya kita akan ngasih limit nih. Jadi misalkan key tertentu kita batasi gitu. Misalkan kita bikin aja nih di sini ya. Mana tadi? Ini kita bisa bikin lagi ya, misalkan insert. Nah, misalkan ID-nya 2 gitu ya. Asal ID 2, key-nya siap misalkan. Levelnya 1 gitu.
Sini ngawur aja. Oke. Lalu di mana tadi? Di postman-nya ini kuncinya kita siap, ini juga bisa nih. Send. Siap nih keluar kan. Nah, misalkan sekarang kita akan membatasi penggunaan sebuah key. Ya, kita kasih limit nih. Kita kasih limit misalkan dalam, kita lihat dulu di dokumentasinya ya. Di REST ini kita search aja ya, limit. Nah ini, enable limit nih. Bla bla bla, kita pertama harus bikin tabel ini kayak tadi, tabel limit. Ya, kita copy. Lalu teman-teman kembali ke sini, SQL lagi. Paste, ininya dibuang ya. Oke, kita go. Nah, ini udah nggak, apa namanya, kita punya, mana tadi? Ini ya. Nah, kita sekarang punya tabel limit yang isinya kosong. Ini nggak usah diapa-apain ya, biarin aja. Oke, kita kembali ke sini, lalu kita ke bawah ke sini, REST enable limit, false-nya ganti true. Oke, sekarang kita punya limit nih. Tabelnya limit, bla bla bla, oke. Sekarang bagaimana cara memberikan limit? Nah ini, this metode limit number per hour. Jadi ini per jam nih, per jam ya. Kalau teman-teman mau ngedit per hari ya silahkan di setting sendiri. Cuman ini bawaannya defaultnya itu per jam. Teman-teman bisa ngelihat di situ atau di contohnya sini juga ada nih. Misalkan kayak gini. This method user get limit 500. Berarti 500 request per hour, per jamnya gitu. Jadi misalkan kita copy aja ini. Ya, misalkan kita copy, kita kembali ke controller mahasiswa. Nah, naruhnya di mana tadi? Di construct. Oke. Berarti di sini dikasih itu tadi, construct. Nah, ini kan contohnya emang user ya. Tapi kalau punya kita kan index kan. Index get limitnya misalkan kita kasih 2 aja biar teman-teman paham gitu ya. Oke, misalkan sekarang kembali ke postman-nya kita. Ini method get. Ini kan nggak usah ID lah biar keluar semua ya. Kita send 1 kan, kita send lagi 2, kita send lagi, udah nggak bisa karena kita batasin cuman 2. This API key has reached the limit for this method kan gitu tuh ya. Jadi itu kalau get. Kalau misalkan untuk delete ya nanti kita di sini kita bikin sendiri lagi this method, kita copy aja, Ctrl Alt bawah, shift Alt bawah. Lalu ini indeksnya indeks apa? Delete misalkan, delete. Limit 2. Berarti kita membatasi penggunaan indeks delete ini 2 kali dalam 1 jam gitu. Gitu doang sih. Gampang banget kok. Kalau mau yang push ya di sini, yang put ya, ngupdate-nya dibatasin, lalu insertnya dibatasin ya tinggal dikasih di sini limitnya berapa gitu. Oke, sekarang kita ke tahapan berikutnya. Kita kasih autentikasi login nih gitu. Jadi orang kalau mau ngakses itu kita harus tahu ini siapa, dia harus login dulu lah, paling tidak dia harus login dulu supaya bisa ngakses API key-nya kita. API key sih, REST API-nya kita gitu. Teman-teman cari di sini, teman-teman cari bentar. Kok saya nyarinya di sini ya, di REST ya. Di REST, di config REST ya, out. Nah, ini. Teman-teman lihat di sini di config REST out ya, ini false. Ini false. Jadi dia nggak butuh loginan gitu. Nah, supaya kita misalkan kita kasih login, ya kita ini ada pilihannya, ada basic, ada digest, ada session. Nah, kita kasih yang basic aja biar gampang gitu. Gitu ya. Kita kasih di sini basic. 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 Ini ya. Basic. Sekarang kita kita cek dulu aja ya. Sekarang kita nggak loginan nih, ya.
Kalau kunci yang ASIAP sudah nggak bisa ya. Oh gini aja. Kembali ke sini kita kasih 1000 gitu aja biar enak. Nah, ini ya. Kita banyakin gitu. Kita kembali ke sini. Ini kalau kita send false unauthorized. Kenapa? Karena kita nggak login, kita nggak nginputkan ke datanya dia, ke apa ya? Ya kita harus login dulu lah, kita harus login dulu supaya bisa ngakses ini gitu. Ini misalkan mana tadi? Ini di REST ini saya mana tadi? Ini ya. Si basic ini kita balikin ke false gitu ya. Kita kan bisa ngakses. Nah, tapi karena di sini kita setting basic ya. Nah, dia harus ada loginnya dulu gitu. Nah, loginnya apa? Di sini ada defaultnya biasanya. Ntar kita cari dulu di sini. Ini REST valid logins nih, admin 1234 gitu. Nah, cara ngaksesnya di sini kalau pakai Postman di authorization-nya ini ya. Kita klik nih misalkan apa? Basic. Username-nya siapa? Admin, passwordnya 1234. Admin, passwordnya 1234. Kita send. Kok error ini ya? Kita cek lagi ke sini. Oh ini nih, LDAP-nya nggak usah nih, atas tadi ya. Nah ini nih nggak usah nih. Ya ini pakai LDAP authentication. Kalau gini nggak usah lah. Ini. Ya kita kembali ke Postman-nya, kita send lagi. Nah ini sekarang udah keluar nih datanya nih. Status true, datanya ini bla 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 gitu. Itu doang sih teman-teman. Jadi untuk autentikasi, untuk misalnya keamanannya API-nya teman-teman ya, biar yang ngebatasin orang lah. Orang harus daftar dulu supaya kita tahu siapa aja sih yang bisa ngakses gitu. Bisa kita si usernya daftar dulu atau kita yang harus daftarin. Jadi kalau kita yang daftarin ya mungkin kita cuman menyediakan layanan ini untuk ke beberapa orang gitu. Kita bisa manual misalkan, atau misalkan siapapun bisa ngakses, tapi supaya kita tahu siapa aja yang ngakses gitu ya, kita kasih ini nih, dia harus login misalkan, atau dia harus punya key dulu gitu. Jadi kita tahu gitu. Kalau nggak salah ada juga untuk log biar tahu kalau misalkan orang-orang ini ngapain aja sih di API-nya kita gitu. Kalau nggak salah juga bisa dilihat gitu. Teman-teman lihat aja ya nanti di REST-nya ini, di dokumentasinya tinggal dibaca-baca, ini ada banyak nih settingannya macam-macam. Kayak gitu dulu ini untuk autentikasi di REST server kita. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang teman-teman kalau ada error jangan bingung ya, jadi berteman dengan error. Toh error juga ada kayak ini tadi kan, kita beberapa kali juga error kan, nggak langsung berhasil. Nah itu harus membiasakan diri dengan itu gitu. Jadi kok error, kadang-kadang udah pusing, udah males, udah nggak tahu harus ngapain gitu. Nah itu ada tulisannya kok kadang-kadang. Misalkan undefined data, oh berarti dia nggak kenalin nih variabel data, tinggal dicek. Kadang-kadang juga dikasih tahu kan di baris berapa salahnya kan gitu. Kita tinggal ngecek aja di baris itu gitu. Dia teman-teman semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.